Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hananto Imawan, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik di Universitas Mercu Buana, akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan topik tugas tersebut adalah Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita mulai yang pertama. Latar belakang. Sekarang ini bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Terbukti banyak penutur asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BIPA, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bagi mereka, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Selanjutnya, pembahasan. Nah, di sini apa yang disebut dengan bahasa Indonesia? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini berarti, bahasa Indonesia adalah alat, simbol, dan sistem yang disepakati rakyat Indonesia untuk berkomunikasi. Dalam sejarahnya, berbagai upaya dilakukan guna menjaga bahasa itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan para tokoh di zaman dulu, yaitu mengadakan kongres-kongres bahasa Indonesia di berbagai tempat dan berbagai pertemuan. Dengan harapan dan tujuan bahasa Indonesia dapat menyesuaikan zaman. Lalu, upaya lain yang dilakukan di masa kini datang dari pemerintah, salah satunya dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bapak E. Aminuddin Aziz, tertera pada halaman yang terdapat di presentasi layar tersebut. Beliau itu menegaskan melalui diplomasi lunak, Indonesia ingin meningkatkan jati diri, meningkatkan martabat bangsa Indonesia, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bagi penutur asing di luar negeri. Pada 2045, beliau mengharapkan di mana tahun tersebut menjadi target pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Respon lainnya datang dari luar negeri, di mana beliau mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia dengan berbahasa asing lainnya. Itu sangat bagus. Sementara di tingkat Asia, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga. Di peringkat 1 ada Jepang dan diikuti Mandarin. Lalu selanjutnya, hal ini diiringi dengan meningkatnya BIPA atau Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang menunjukkan antusiasme warga dunia. Data yang dilampirkan oleh Kementerian Luar Negeri melalui website resminya di Indonesia baik.id melansir bahwa hingga 2020 saja sudah tercatat adanya 355 lembaga penyelenggara program BIPA yang tersebar di 41 negara di dunia. Cakupan itu lumayan banyak dengan jumlah anggota pembelajar sebanyak 72.746. Nah, di mana dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memberikan fasilitas kepada 146 lembaga yang berada tersebar di 29 negara di dunia. Ya, angka di atas ternyata membuktikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, berkomitmen untuk sama-sama menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang semakin populer dengan tujuan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tujuan tersebut sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk negara Indonesia kita. Lalu simpulan,
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki perjalanan yang tidak mudah untuk dapat diminati oleh bangsa asing hingga saat ini. Tentu saja ini juga didukung oleh berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah yang berkomitmen kuat dengan adanya BIPA yang berada di banyak negara seluruh dunia. Lalu potensi ini terus menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yang dimana proses meningkatnya popularitasnya diiringi dengan kerjasama, koordinasi, dan sinergitas dari berbagai pihak individu, lembaga maupun negara sendiri pun yang terus berupaya menjadikan bahasa Indonesia menjadikan bahasa internasional. Dan saran dari topik kali ini, saya memiliki harapan besar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam segala upaya yang dilakukan oleh semua pihak guna menjadikan bahasa Indonesia semakin populer di negara-negara asing, dan juga dengan harapan bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional di berbagai negara. Ya, berikut daftar referensi dari PPT dan topik yang saya buat berikut. Ada beberapa daftar referensi di sini yang saya pakai untuk membuat PPT. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan dan tutur kata ataupun katakan kalimat yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.